Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat muslim di mana saja berada, dan khususnya PB Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di seluruh Indonesia yang hari ini masih bisa mendengarkan atau melanjutkan daripada acara Formula TV Channel. Hari ini kita masih melanjutkan atau membahas tentang manajemen Islam untuk episode yang keempat. Dan episode yang pertama kita manajemen Islam itu adalah di mana kita mengusahakan atau mengarahkan ruh atau jiwa manusia sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah kehendaki. Itulah manajemen Islam. Dan salah satu manajemen Islam, poin pertama itu adalah kita mesti selalu terus menjaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa komitmen? Karena di alam arwah, roh-roh manusia yang akan turun ke muka bumi ini, ya yang dilahirkan di negara manapun, di orang tua manapun di muka bumi ini, roh-roh ini tidak ada bergening, ya kan? Intinya roh-roh ini sudah memberikan kesaksian, sudah terjadi transaksi atau MOU sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada alasan manusia yang turun di muka bumi ini tidak ada pernah mengenal Allah. Tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena waktu di alam arwah, roh manusia ini sudah terjadi kesaksian wa is akhadha rabbuka min bani adama min zurriyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, qalu berkata roh-roh di alam arwah, bala benar syahidna, bahwa engkau adalah Allah Tuhanku. Jadi tidak hanya sekedar kita berkomitmen, kita harus terus menjaga komitmen kita, yaitu dengan berinteraksi dan berkomunikasi sama Allah. Jadi manajemen Islam yang pertama itu adalah komitmen, yang kedua itu adalah kita komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi itu adalah terjadinya aksi dan reaksi. Ya, Allah beraksi. Allah menciptakan bumi dan alam semesta kepada manusia. Allah beraksi menciptakan alam semesta dan segala macam isinya termasuk manusia. Hakikatnya reaksinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada aksi, ada reaksi, terjadilah yang namanya komunikasi. Komunikasi, ya kan? Ada yang ada aksi dan terjadi reaksi, tetapi tidak terjadi komunikasi, yaitu kita berbicara sama bayi. Ada aksi dan reaksi, ya kan? Tapi itu tidak terjadi komunikasi dengan bayi tersebut. Atau ada aksi reaksi, kita berbicara sama mayat, orang mati atau meninggal, ya kan? Terjadi aksi reaksi tapi tidak terjadi komunikasi. Dan berapa banyak manusia di muka bumi ini terjadi aksi dan reaksi tapi tidak terjadi komunikasi, ya kan? Tidak terjadi komunikasi. Yang parahnya adalah
Allah ini sudah berinteraksi, berkomunikasi kepada manusia yang jiwanya, rohnya sudah mati, ya kan? Rohnya sudah mati, ya kan? Jadi secara jasad, secara fisik itu manusia masih hidup, itu manusia masih hidup, ya kan? Tetapi sudah tidak terjadi komunikasi karena rohnya, jiwanya, imannya sudah mati kepada kaum muslimat. Nah, ini susah untuk terjadi komunikasi. Dan untuk menjaga komunikasi, Allah mengutus para nabi dan rasul, para wali Allah, para ulama, kiai, habaib, dan kepada para ustadz asatidz di seluruh permukaan bumi sebagai wasilah perantara Allah untuk menyampaikan daripada komunikasi tersebut. Surat-surat cinta Allah di dalam Al-Quran, balighu ani wal ayat, sampaikan, komunikasikan walaupun satu ayat. Minimal alastu birabbikum itu di alam arwah, dan di alam dunia Allah pun juga berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim dengan surat cintanya, innani anallahu, inilah aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain yang layak engkau sembah. Dahulu engkau di alam arwah mengakui Allah Tuhanku, ya kan? Tapi di dunia engkau sudah lalai atau lupa. Makanya Allah mengingatkan lagi, innani anallahu la ilaha illa ana, inilah aku Allah Tuhanmu. Jangan menuhankan hawa nafsu, menuhankan harta, tahta, mahkota, jabatan, dan segala macam makhluk yang ada di muka bumi ini. Oke, ini sekedar review. Sama kita komitmen, yang kedua komunikasi. Allah juga konsisten menjaga komunikasi kita kepada Allah, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati li ulil albab allazina yazkuruna qiyama qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi mas samawati ma khalaqta hadza batila. Jadi kita terus berkomunikasi sama Allah siang dan malam, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, dan terus berkomunikasi dalam setiap waktu, setiap saat. Dan yang paling penting adalah Allah mewajibkan kita berkomunikasi dengan Allah untuk sholat 5 waktu, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kita terus berkomunikasi sama Allah. Sudah 3 poin manajemen Islam untuk mengantarkan roh atau jiwa manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah komitmen. Yang kedua apa? Komunikasi. Yang ketiga adalah kita konsisten menjaga MOU dan terus berkomunikasi sama Allah siang dan malam. Yang keempat, tema hari ini yaitu episode yang keempat, yaitu kita mesti konsekuen. Nah, ini konsekuen dalam menjaga MOU, letter of intent, kerjasama sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk selalu beribadah kepadaku. Jadi kita mesti konsisten. Tidak ada alasan untuk kita tidak konsisten. Minimal sholat 5 waktu. Minimal kita sholat 5 waktu. Kita mesti sholat. Jadi untuk sholat itu tidak harus nunggu tua. Untuk kita konsisten menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak harus nunggu tua. Sampai tua kita konsisten untuk beribadah kepada Allah. Untuk ibadah, untuk sholat 5 waktu, untuk kita konsisten menyembah Allah Tuhan kita, itu tidak harus nunggu mati. Tidak harus nunggu mati. Kita sampai mati
kita harus beribadah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, nurut sama perintah Allah. Haqqa tuqatih wa itu muslimun. Sampai engkau mati dalam keadaan beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita diwajibkan konsisten untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen kita dan komunikasi kita, konsisten kita, dan kita juga yang keempat itu adalah ada konsekuensi. Nah, yang keempat ini adalah konsekuensi daripada kita MOU kepada Allah. Jadi yang keempat itu adalah konsekuensi yang hari ini kita bahas. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah apabila kita konsisten menjalankan perintah Allah, kita dapat pahala. Apabila kita tidak konsisten menjalankan perintah Allah, minimal sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan dosa kepada Allah. Konsekuensinya adalah, ya kalau kita berbuat baik, menjaga MOU, minimal sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan surga setelah mati meninggal. Apabila kita tidak menjalankan MOU Allah dengan benar, kita tidak konsisten, kita akan mendapatkan dosa. Karena kita tidak konsisten untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah, apalagi bertakwa kepada Allah. Kita harus jaga konsistensi kita untuk terus mengenal Allah. Di alam arwah kita mengenal Allah, alastu birabbikum, dan pada saat dia meninggal pun, pada saat dikubur, 7 langkah manusia meninggalkan kita dari kubur, disitulah malaikat mungkar dan nakir menanyakan MOU kita, komitmen kita kepada Allah. Marrabbuka, siapakah Allah? Marrabbuka, siapakah Allah Tuhan? Di alam ruh, alastu birabbikum. Nah, jadi kita mau turun ke muka bumi dan kita meninggal pun ditanya konsistensi kita dan konsekuensi kita. Apabila ternyata dengan umur kita yang sudah 30 tahun, 50 tahun, 75 tahun kita meninggal, ternyata kita tidak menjaga komitmen, komunikasi konsisten, ada konsekuensinya, yaitu kita akan mendapatkan siksa kubur. Ya kan? Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kau pasti akan masuk kubur. Pasti ada konsekuensinya. Tidak bisa kita lari dari konsekuensi kepada Allah untuk siksa kubur. Jangan kubur, kita lari dari kematian pun kita nggak bisa. Karena apa? Kullu nafsin zaikatil maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati, meninggal. Aina ma yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kita menghindar dari kematian, maut, Israel itu pasti menemui kita. Nggak bisa kita lari dari pertanggungjawaban kita. Dan itu adalah salah satu konsekuensi kita, tanggung jawab. Karena kita sudah terlanjur MOU sama Allah di alam arwah. Dan juga kita dunia harus diaplikasikan MOU tersebut dengan ibadah kepada Allah. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah menyembah Allah. Dan ini ada konsekuensinya. Dan yang menyebabkan makhluk-makhluk Allah tidak mau menerima tugas dan amanat ini adalah karena konsekuensi. Apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, sebelum ini
pekerjaan, ini MOU untuk memperkenalkan tauhid kepada Allah. Ini tauhid ini sudah ditawarkan, amanat ini, pekerjaan ini sudah ditawarkan kepada makhluk Allah yang besar-besar, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka nggak sanggup untuk melaksanakan tugas untuk la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang sanggup untuk memasarkan, untuk menyampaikan, untuk berdakwah, untuk menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang sanggup. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya aratnal amanata ala samawati, sesungguhnya Allah menitipkan, menawarkan amanat ini kepada langit untuk berdakwah, untuk menyebarkan kalimat tauhid la ilallah, mereka nggak sanggup. Samawati wal ardi, kepada bumi, ini amanat dakwah ini tidak ada yang sanggup. Wal jibal, kepada gunung-gunung, dan sanggup. Fa'abaina, mereka menolak semua. Fa'abaina ayahnimaha wa asmakna minha wa hamalhal insan. Tetapi insan justru mau menerima dakwah, untuk menerima amanat ini, tauhid ini dari Allah. Wa hamal insan, kata Allah, innahu kana zoluman jahula. Barang siapa yang mau menerima amanat ini, mereka zolim, jahula, bodoh. Apa itu zolim dan bodoh? Kenapa? Next, kita akan bahas pada sesi next berikutnya. Intinya terakhir adalah bahwa komitmen, komunikasi, konsisten, itu semuanya ada konsekuensi kita. Kita ada sanksi daripada apabila kita melanggar daripada hak dan kewajiban kita. Demikian kaum muslimin muslimat di mana saja berada, mungkin sedikit panjang, agak sedikit itu mereka selanjutnya ini bisa terjadi komunikasi atau alur dari Islam. Yang benar Allah, dan yang salah sendiri, yang al-fakir hanya baru sebatas pemulung ilmu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.